memory, right? Photographic memory into what you do on the PC. And now we have it. So it's called recall. It's not keyword search, right? It's semantic search over all your history. And it's not just about any document. We can recreate moments from the past, essentially. Here's how it works. Windows constantly takes screenshots of what's on your screen, then uses a generative AI model right on the device, along with the NPU, to process all that data and make it searchable. Even photos. I got to try it out. I searched brown leather bag. It came up in visual search. What? There's no place on this page that it says brown leather bag. It just knows What? because it sees this brown leather bag. There could be this reaction from some people, but this is pretty creepy. Microsoft is taking screenshots of everything I do. Yeah, I mean, that's why that you can only do it on the edge, right? So this is like, you have to put two things together. This is my computer, this is my recall, and it's all being done locally. Nggak gitu coy. Tapi kalau misal komputermu dipakai sama orang lain, terus dia bisa buka recallmu, dan ternyata di recallmu ada rahasia-rahasia perusahaan misalnya yang bisa dilihat sama orang lain di PC-mu, kedengeran horor sih. Halo, ini Obrol-Obrol Tok dan aku Latansa. Oke guys, jadi abis nonton cuplikan yang menurutku cukup serem tadi, aku jadi mulai berpikir, ini sudah waktunya buat aku ganti OS dari Windows ke Linux. Karena itu, aku udah sediain SSD MSI Spatium M450 buat ganti SSD yang ada di laptopku. Terus aku install Linux. Aku pilih MSI Spatium M450 ini karena dia relatif murah buat SSD NVMe 1TB. Memang, SSD di tahun 2024 ini nggak lebih murah dibandingkan tahun lalu. Tapi yang jadi pertimbanganku adalah aku udah riset Spatium M450 ini dan NAND yang dipakai adalah TLC. Kenapa aku cari SSD yang NAND-nya TLC walaupun dia nggak punya DRAM cache? Karena aku udah pernah pakai SSD yang NAND-nya QLC dan performa write sequentialnya buruk. Dari pengalaman itu aku cari aman aja. Barangkali aku butuh banyak tulis data, terus data yang aku tulis ukurannya gede-gede. Buat distribusi Linux yang aku pilih adalah Aurora. Aurora ini masih saudaraan sama Fedora Linux. Laptopku juga punya 2 slot NVMe, jadi nggak masalah. Masih bisa dual boot, barangkali masih butuh Windows. Moga nggak butuh, harapannya sih nggak butuh ya. Lelah jadi budak Windows. Fisik MSI Spatium M450 yang ada di aku, chipnya ada di dua sisi, jadi bisa dibilang dual-sided. Tapi kalau menurut Tech Power Up SSD Database, ada varian lain yang single-sided. Karena aku penasaran, aku jebaran Vision NVMe Flash ID dari flow.name. Dari situ ketahuan kalau NAND flash di MSI Spatium M450 yang aku punya, dia pakai Hynix TLC 176 layer 512 GB. Buat labelnya, dia materialnya dari plastik, bukan logam ataupun grafin. Jadi kayaknya sih nggak ngebantu pendinginan ya. Kalau dari spesifikasi di web MSI, dia pakai protokol PCIe Gen 4. Walaupun secara kecepatan dia di read-nya up to cuma 3600 Mbps dan write-nya cuma di up to 3000 Mbps. Kalau secara kecepatan ya berarti kayak SSD NVMe PCIe Gen 3 ya. Garansinya dia ada di 5 tahun. Untuk harganya kurang lebih ada di 1,3 jutaan. Bervariasi bergantung tokonya. Sekarang kita ke pengujian. Pertama-tama aku tes SSD-nya pakai tool yang namanya KDSMARK. Ini mirip sama Crystal DSMARK yang ada di Windows. Bedanya ini versi Linux-nya. Di profile default sequential read 128K, performanya ada di 3165 Mbps. Dan untuk sequential rate-nya ada di 2450-an Mbps. Nggak kelihatan spesial ya. Tapi, kalau dibandingin sama SSD NVMe yang lain, yang ratingnya juga sama di 3500-an Mbps, kayak Kioxia Xperia Plus G2 ini, performa Spatium M450 di random read 4K Q32 thread 16 signifikan lebih tinggi di 883 berbanding 297 Mbps. Terus kalau dilihat dari performa tulis sekuensialnya, buat menulis 100 GB file, performa rate-nya ada di 1,7 GB/s rata-rata. Nah, kecepatan tulis yang kayak gini yang bikin aku cari SSD dengan NAND TLC.
Buat suhunya nggak ada masalah, dia cuma di 42,9 derajat Celcius, padahal ini di laptop loh. Jadi harusnya buat laptop SSD ini layak ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pendapatku soal MSI Spatium M450 ini. Secara umum aku puas sama MSI Spatium M450 ini. Performanya layak, sequential rate-nya kenceng karena dia pakai NAND TLC, sama nggak panas. Kalau tadi aku khawatir sama labelnya yang dari plastik, tapi karena ternyata dia nggak panas, jadi aku nggak ada masalah. Mungkin kalau bisa dibilang satu masalahku adalah dia NAND flash-nya agak gacha. Jadi bisa jadi kalian dapat yang dual-sided, bisa jadi dapat yang single-sided. Masalahnya, nggak semua laptop support sama NVMe yang dual-sided. Terus, kalau misal kalian bilang, oh, tapi kan NVMe 1TB yang 7000 MB/s harganya kurang lebih mirip. Naik sedikit bisa lah dapet. Tapi ada satu masalah, karena aku pakainya di laptop, ruang terbatas, jadi bisa jadi kalau pakai 7000-an MB/s performanya nggak sustain karena ruangnya terbatas bisa bikin panas, dan panas bisa bikin performa SSD jadi turun. Oke, terakhir sambil aku menikmati SSD dan OS baru, mungkin aku bakal tulis juga benchmark dan pengalamanku pakai Aurora Linux di websiteku di latansaimroni.com. Moga-moga juga sempet bikin videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa tulis di kolom komentar di bawah. Aku Latansa, budayakan OOT.